Mengenal agresivitas. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang agresivitas. Apa itu agresivitas? Agresivitas adalah perilaku yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Menurut Bush dan Perry, agresivitas bisa berupa perbuatan seperti memukul, menendang, membentak, menghina, bahkan sekadar memberi tatapan tajam yang mengancam. Baran dan Richardson menambahkan, agresivitas adalah setiap bentuk perilaku yang ditujukan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang ingin menghindari perlakuan itu. Agresivitas bukan hanya soal pukul-pukulan atau teriakan. Menurut Bush dan Perry, ada 4 bentuk utama agresivitas. Yang pertama ada agresi fisik, kecenderungan individu untuk menyerang secara fisik sebagai ekspresi dari kemarahan, seperti memukul, menendang, atau merusak barang orang lain. Yang kedua, agresi verbal, kecenderungan untuk menyerang atau memberikan stimulus yang merugikan melalui kata-kata seperti menghina, mengejek, atau menyebarkan fitnah. Yang ketiga, ada agresif marah, emosi intens yang menyulut perilaku agresif. Yang keempat itu ada permusuhan, perasaan sakit hati dan ketidakadilan yang tercermin dalam pola pikir negatif seperti kebencian, kecurigaan terhadap orang lain, merasa hidup tidak adil, dan iri hati. Lalu, kenapa seseorang bisa menjadi agresif? Yang pertama, karena faktor biologis, predisposisi genetik beberapa orang mungkin lebih mudah marah karena faktor keturunan. Yang kedua, faktor biologis, struktur otak dan hormon seperti kadar testosteron juga bisa mempengaruhi kecenderungan agresif. Yang ketiga, faktor psikologis dan lingkungan, frustasi, modeling atau pembelajaran sosial, tekanan sosial, stres, dan pengalaman masa lalu. Dampak agresivitas. Agresivitas yang tidak dikendalikan bisa berdampak serius bagi pelaku maupun korban. Bagi korban, agresivitas bisa menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, hingga menurunkan rasa percaya diri. Sedangkan bagi pelaku, agresivitas bisa menyebabkan keretakan hubungan sosial, penurunan prestasi, hingga berujung pada tindakan kriminal. Yang pertama, pendekatan kognitif perilaku. Fokusnya adalah membantu seseorang, terutama remaja, mengendalikan diri lewat cara berpikir yang sehat. Salah satu contohnya adalah Stay Cool yang membantu remaja memahami bahwa amarah adalah emosi yang wajar serta mengembangkan keterampilan pengendalian diri. Yang kedua, pendidikan anak usia dini. Pendekatan yang lembut dan penuh kasih, bukan dengan kekerasan, tapi dengan merangkul, membujuk, dan mengalihkan perhatian anak pada hal-hal yang positif. Yang terakhir ada anger management training, membantu individu mengelola emosi melalui 3 langkah utama, yaitu pertama, regulasi emosi dengan relaksasi dan self-reminder. Kedua, restrukturisasi kognitif mengenali pemicu dan konsekuensi emosi. Dan ketiga, resolusi konflik, yaitu penyelesaian masalah secara asertif dan damai. Walaupun pendekatannya berbeda, semua strategi ini mempunyai tujuan yang sama.